uhayyikum tahiyatan islamiyah, tahiyatan mubarakah, tahiyatan min ahlil jinan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri yang alim dan bijaksana, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tak lupa kepada semua pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Izinkan pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul Generasi Muda untuk Kemajuan Bangsa. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada era modern saat ini, generasi muda sedang dihadapkan pada tantangan yang tidak jauh beda dari apa yang pernah ada sebelumnya. Apalagi di tahun 2023 ini, masa di mana generasi muda hidup dengan kemudahan, fasilitas yang canggih dan teknologi yang tak kurang sudah merambah ke seluruh lini kehidupan. Ditambah dengan berkembangnya aplikasi games melalui smartphone alias setan kepeng dan berbagai jenis media sosial yang semakin memanjakan kita. Hal inilah pemirsa yang menjadikan faktor utama penyebab perubahan dinamika. Betul, semanis-manis buah semangka tetaplah hijau warna kulitnya. Secanggih perkembangan apapun yang ada, tetaplah kita harus waspada. Kenapa demikian? Demikian kenapa? Karena setuju ataupun tidak, percaya ataupun enggak, realita mencatat. Sejalan dengan berkembangnya teknologi yang pesat, kemungkaran kian meningkat, dan akhlak pemuda kian bejat, suka meniru gaya orang barat. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillahi min dalik. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alasan yang mendasari terkait pergeseran nilai dan kemerosotan akhlak para pemuda tak lain dan sudah pasti adalah perubahan gaya hidup yang penuh dengan kemewahan, fasilitas serba insan, ugal-ugalan, dan hilangnya pendidikan akhlak sebagai panutan. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan contoh pada kita pada Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'a bani adama bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Shadaqallahul azim. Yang artinya, kami ceritakan kepadamu Muhammad cerita yang sesungguhnya. Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai pemuda yang kuat yang menjadi penerus bangsa, 5 hal yang harus dihindari oleh kita. Menurut Profesor Dr. B.J. Habibie, beliau mengatakan 5 hal yang harus dihindari oleh seorang pemuda. Yang pertama, lemah harta. Yang kedua, lemah fisik. Yang ketiga, lemah ilmu. Yang keempat, lemah semangat hidup. Dan yang terakhir, yang paling kita takut-takutkan adalah lemah akhlak. Jika 5 kelemahan ini ada pada diri kita, maka yakinlah, percayalah pemirsa, mereka bukanlah menjadi pelopor pembangunan bangsa, malah menjadi virus pembangunan bangsa, bahkan menjadi penghambat pembangunan bangsa Indonesia. Sebab apa? Sebab syubanul yaum rijalul khot, pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Betul? Ada seorang pepatah yang mengatakan untuk generasi muda, hai generasi muda untuk kemajuan bangsa, berpikir
Berpikirlah kau di waktu pagi, bekerjalah kau di waktu siang, makanlah kau di waktu sore, tidurlah kau di waktu malam. Berpikirlah kau di waktu pagi, belajar mumpung masih muda. Bekerjalah kau di waktu siang, amalkan ilmu itu kelak ketika kita dewasa. Makanlah kau di waktu sore, hari tua tinggal menikmati hasilnya. Tidurlah kau di waktu malam, matilah kau dengan keadaan yang tenang. Jika pagi kau tidak bisa berpikir, maka siang kau tidak bisa bekerja. Kalau siang kau tidak bisa bekerja, nanti sore mau makan apa? Hayoloh. Kalau sore kau enggak bisa makan, alamat malam enggak bisa tidur. Betul? Maka dari itu saya mengajak untuk semua generasi muda, mumpung masih muda, gunakanlah waktu sebaik-baik mungkin untuk belajar. Karena kita harapan bangsa Indonesia. Jangan sampai ketika hari tua kita menyesali waktu yang kita buang-buang pada waktu muda. Karena kita harapan bangsa. Ingat, karena kita harapan bangsa Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.